مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk hadir di majelis ta'lim atas karunia dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dimudahkan untuk bersama-sama belajar, dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan adab dan akhlak seorang penuntut ilmu dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Kita masuk dalam fasal yang kedua terkait dengan metode dalam belajar, atau disebutkan oleh Al-Imam atau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dengan kalimat kaifiyatut talabi wat talaqqi. Bagaimana metode belajar dan juga bertalaqi di hadapan Syekh. Baik, di pagi hari ini kita akan membahas agak sedikit serius sedikit. Kita akan membahas tentang metode menuntut ilmu. Bagaimana seharusnya belajar, bagaimana seharusnya bertalaqi kepada seorang guru, bagaimana seorang itu ketika dia ingin memperdalam ilmu din ini. Disebutkan di sini kaifiyatut talabi wa maratibuhu, metode belajar dan tingkatan-tingkatan untuk menggapai ilmu. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan man lam yutqinil usula hurimal usul. Siapa yang tidak menguasai al-usul maka akan terhalang untuk sampai kepada ilmu yang diinginkan. Ini yang pertama. Bahwa Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan di antara metode penting dalam menuntut ilmu adalah disebutkan di sini man lam yutqinil usula hurimal usul. Siapa yang tidak menguasai usul, siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu, tidak menguasai dasar-dasar ilmu, dan setiap ilmu ini ada dasar-dasarnya. Kalau seorang ingin menuntut ilmu, maka di sana ada tahapan-tahapan yang harus kemudian diperhatikan. Ketika seorang ingin menuntut ilmu, ingin bermajelis di majelis ilmu, maka dari mana dia harus memulai? Maka di antaranya pertama, dia harus memulai dari apa yang Allah Tabaraka Ta'ala wajibkan. Jadi dari mana saya harus memulai belajar? Kalau misalkan memang di sana ada pilihan-pilihan belajar, misalkan banyak majelis ilmu berhamburan, kita tinggal pilih saja di mana kita memulai, maka pilihlah apa yang Allah wajibkan. Karena segala apa yang Allah wajibkan maka mempelajarinya pun hukumnya wajib. Allah mewajibkan kita untuk mentauhidkannya, maka ilmu yang berkaitan dengan tauhid hukumnya wajib dipelajari. Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, maka hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat 5 waktu pun wajib untuk dipelajari. Allah mewajibkan kita berpuasa Ramadan, maka mempelajari ilmu tentang puasa Ramadan wajib. Sehingga dari mana harus memulai? Dari perkara-perkara yang Allah wajibkan. Itu yang harus kita mulai pertama kali untuk belajar. Kalau memang di sana banyak pilihan. Tapi kalau misalkan pengetahuan kita terbatas, kita hanya tahunya di majelis taklim yang di sana diselenggarakan majelis taklim hanya di tempat ini saja, di itu saja, ya sudah, kalau itu tinggal hadirkan saja. Kecuali kalau memang misalkan bentrok, tabrakan, kemudian dan lain sebagainya. Maka dari mana harus memulai? Dari perkara-perkara yang Allah wajibkan. Kemudian yang kedua, setelah itu meningkat lagi. Setelah kita mempelajari kewajiban-kewajiban kita yang Allah Tabaraka Ta'ala wajibkan kita mempelajari ilmunya, baik yang diperintah atau yang dilarang. Allah melarang kita untuk menduakannya, maka mempelajari ilmu yang berkaitan dengan syirik,
dengan kekufuran, maka wajib. Kenapa? Karena Allah melarang kita untuk kemudian menyekutukannya. Allah melarang kita untuk mengkufurinya. Maka ilmu yang berkaitan dengan kesyirikan dan kekafiran dan juga yang lainnya dari larangan-larangan Allah wajib untuk dipelajari agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Sehingga ini merupakan ilmu yang wajib yang pertama kali harus kita pelajari. Setelah itu naik lagi, kita ingin kemudian lebih mendalami lagi. Misalkan semuanya sudah kita pelajari, apa yang harus dilakukan? Maka belajar dasar-dasar ilmu. Belajar dasar-dasar ilmu. Yang namanya ilmu itu sangat banyak sekali. Salmanul Farisi mengatakan, innal ilma katsirun wal umra qasirun. Yang namanya ilmu itu sangatlah banyak. Disiplin ilmu dalam agama ini banyak sekali. Ada ilmu bahasa Arabnya, 12 cabang disiplin ilmunya. Ada ilmu hadisnya, ada ilmu mustalahnya, ada ilmu tafsirnya, ada usul tafsirnya, ada ilmu qawaidnya, usul fikihnya dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Dari mana harus memulai? Dari dasar-dasarnya. Pelajari setiap disiplin ilmu itu dasar-dasarnya. Bahasa Arab ambil dasar-dasarnya, nahwu dan shorof ambil yang paling dasarnya. Belum lagi masing-masing disiplin ilmu itu bertingkat-tingkat. Sehingga kalau seorang itu kemudian dia menghabiskan usianya untuk mempelajari satu saja disiplin ilmu, maka usianya tidak akan cukup untuk mempelajari, untuk menguasai semuanya. Baik. Man lam yutqinil usula hurimal wusul. Siapa yang tidak menguasai dasar-dasar keilmuan, maka dia tidak akan sampai kepada ilmu yang diinginkannya. Wa man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus, maka akan hilang darinya ilmu itu sekaligus juga. Dan ini merupakan di antara metode juga. Dari sini kemudian kita ambil faedah bahwa yang namanya ilmu itu diambil seiring berjalannya waktu, seiring bergantinya siang dan malam. Butuh proses, butuh kesabaran dan lama waktunya. Tidak bisa kemudian saya ingin mempelajari ilmu nahwu dalam sehari saja. Tidak bisa. Saya ingin mempelajari tahsin dan tajwid dalam sehari saja. Saya ingin mempelajari usul fikih sehari saja kemudian menguasainya. Tidak bisa. Namun kemudian dikatakan man romal ilma jumlatan, siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus, dhahaba anhu jumlatan, maka ilmu itu akan pergi darinya, akan hilang darinya sekaligus pula. Kita lihat orang-orang yang kemudian mereka mengikuti program-program hafalan Quran, misalkan hafal Quran dalam sepekan, hafal Quran dalam sebulan, ya hafal, kemudian hilangnya pun sekaligus. Terkadang setelah itu mulai malas membaca, mulai malas memoroja, akhirnya hilang semuanya. Bahkan keadaannya lebih parah dibandingkan dia belum menghafal Al-Quran sama sekali. Umar ibn Khattab saja menghafalkan Al-Baqarah 2 tahun lamanya. Kemudian muncul program-program instan, apalagi di zaman kita. Hafal Quran sebulan, bisa baca kitab sebulan atau 3 hari, bisa belajar, bisa bahasa Arab 3 hari dan lain sebagainya. Mestinya pondok pesantren pada tutup. Kemudian ini saja yang kemudian dihidupkan, kan begitu mestinya. Lantas untuk apa adanya pondok pesantren, menghafal Quran di sana bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun. Di sana ada pondok yang kemudian mempelajari bahasa Arab dan lain sebagainya. Kalau ternyata ada yang instan begitu, maka ini menyelisihi. Namun kalau seorang ingin mempelajari pun tidak masalah. Hanya saja bukan demikian ilmu itu digapai, bukan demikian ilmu itu dicari, bukan demikian ilmu itu dipelajari. Siapa yang ingin mengambil ilmu itu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang darinya sekaligus pula. Waqila aidan, dan dikatakan juga, nah, ucapan waman romal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan ini diucapkan oleh Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri kepada muridnya yang bernama Yunus. Tatkala itu Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, seorang tabi'in atau tabi'in kalau tidak salah ingat, berwasiat kepada muridnya yang bernama Yunus. Kemudian mengatakan la tukabbiril ilma. Jangan sombong di hadapan ilmu. Jangan menganggap ilmu itu adalah sesuatu yang sepele. Sebagian orang yang telah berhijrah mungkin menganggap bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang sangat ringan sekali. Ilmu adalah sesuatu yang sangat sepele sekali. Apa maksudnya? Maka Al-Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri mengatakan jangan sombong di hadapan ilmu. Jangan merasa besar di hadapan ilmu. Sebagian orang yang telah berhijrah, apalagi kemudian telah mendapati banyak fasilitas ilmu itu sangat mudah untuk diraih, merasa bahwa dirinya dapat kemudian menguasai ilmu dalam sekejap mata. Saya mengerti sunnah dan bid'ah hanya waktu 3 hari saja. Saya mengerti tauhid dan syirik hanya butuh waktu sepekan saja, tidak lama.
Ini namanya menyombongkan diri di hadapan ilmu. Tidak, ilmu bukan demikian. Sehingga dikatakan oleh Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri, jangan sombong di hadapan ilmu. Ilmu itu fa innal ilma audiyah. Ilmu itu bagaikan lembah-lembah. Bagaikan lembah-lembah. Kalau kita melihat gunung-gunung kecil kemudian, nah itulah ilmu itu begitu. Bukan satu, tapi banyak. Ketika seorang itu berupaya untuk melewati satu lembah itu, maka ternyata setelah melewati satu lembah ada lembah lagi. Melewati satu lembah lagi ada lembah lagi. Terus begitu tidak ada ujungnya. Sehingga sebelum kita sampai melewati lembah itu, maka kita akan terhenti. Ternyata lembahnya tidak berhenti-henti. Itulah ilmu. Nah, karena sebagian orang yang belajar kemudian dia merasa bahwa dia telah menguasai semuanya. Sehingga pesan wasiat salaf adalah jangan menyombongkan diri di hadapan ilmu. Jangan menyombongkan diri di hadapan ilmu. Kemudian dikatakan man romal ilma jumlatan dzahaba anhu jumlatan. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus maka akan hilang ilmu itu pula sekaligus darinya. Kemudian dikatakan khudhu ma'al ayyam wal layali. Ambillah ilmu itu seiring berjalannya siang dan malam. Yang penting ada target. Yang penting setiap hari saya harus mendapatkan faedah sekalipun hanya satu. Yang penting saya harus mendapatkan sebuah ilmu sekalipun hanya satu ilmu yang saya dapatkan. Itu tidak mengapa dan itu bagus. Begitulah metodologi mengambil ilmu. Maka tidak ada yang namanya instan. Kalau misalkan ada program-program instan di sana, bukanlah jaminan bahwa seorang itu akan menjadi pakar dalam sekejap. Tidak. Begitu. Sehingga ini merupakan diantara metode salaf. Waqila aydan, dan dikatakan juga izdihamul ilmi fi sam'i madallatul fahmi. Banyak mendengar ilmu, banyak mendengar ilmu dalam satu waktu itu dapat menyesatkan pemahaman. Banyak mendengar ilmu, banyak menyimak ilmu dalam satu waktu itu dapat menyesatkan pemahaman. Apa maksudnya? Ketika seorang itu kemudian dia banyak sibuk belajar. Belajar tingkat dasarnya belajar, tingkat pertengahannya pun belajar dalam sehari. Misalkan sehari ada pelajaran nahwu, pagi untuk tingkat dasar, agak siang untuk tingkat pertengahan, malamnya untuk tingkat kemudian akhir, misalkan untuk tingkat tinggi, tingkat yang level atas, dia ikut semuanya itu. Maka hal yang semacam ini dapat menyesatkan pemahaman. Bahkan yang semacam ini tidak akan berhasil seorang penuntut ilmu pemula kemudian dia mengikuti semuanya, mengikuti semua jenjang itu di lahapnya semua. Baik. Adapun majelis-majelis taklim yang kita saksikan, yang ada di sekeliling kita, maka bukan maknanya kalau begitu jangan banyak-banyak hadir majelis taklimnya, bukan. Karena yang ada di sekeliling kita majelis-majelis taklim semacam ini bukanlah majelis-majelis taklim yang kemudian berjenjang tingkatannya. Bahkan jarang kita dapatkan majelis-majelis taklim yang berjenjang kecuali yang memang serius dan banyak waktunya. Adapun kita yang hanya misalkan pekanan saja atau bulanan atau 2 pekan sekali, maka ini biasanya tidak ditata dalam bentuk berjenjang. Sehingga sebanyak apapun kita mengikuti, pagi ini di sini, siang hari di sana, sore hari di tempat lain pula, maka ini tidak akan menghasilkan kesalahpahaman dalam berpikir. Sehingga di sini maknanya adalah manakala seorang itu kemudian di setiap jenjangnya dia ikuti, padahal dia tidak punya dasar, maka hal yang semacam ini dapat kemudian menyesatkan pemahamannya. Baik. Ini yang dimaksud. Sehingga metodologi dalam belajar adalah pelajari setiap jenjang itu. Kalau memang kita masih di tingkat pemula, maka pelajari di tingkat pemula. Jangan ikut juga di tingkat pertengahannya, jangan ikut juga di tingkat tingginya. Ketika diikuti semua, maka yang ada adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, pemahaman yang sesat dan menyimpang malah yang ada karena tidak paham. Adapun majelis-majelis yang ada, maka kemudian kita ikuti semua, maka ini bagus, maka ini baik. Wa alaihi, oleh karenanya wajib bagi seorang penuntut ilmu fala budda minat ta'sil wa ta'sis. Wajib bagi seorang penuntut ilmu itu untuk kemudian membangun dasar-dasar keilmuannya. Yang namanya hadir di majelis ilmu jangan hanya sekedar hadir saja, namun dia harus kemudian membangun keilmuan itu pada dirinya, membangun dasar-dasar keilmuannya, wa ta'sis, dan juga menguatkan pondasi-pondasi ilmu. Setiap kita yang belajar harus punya niat semacam itu. Setiap kita yang belajar harus punya pandangan semacam itu. Apa maksudnya? Kita harus menanamkan pada diri kita untuk bagaimana ilmu ini terbangun pada diri kita. Kemudian nanti kita kelompokkan ilmu tauhid, apa saja bangunan yang harus dibangun di sana. Ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, begitu. Sekalipun kita tidak duduk di pondok pesantren. Likulli fannin tatlubuhu, pada setiap ilmu yang dipelajarinya.
bidhabti aslihi wa mukhtasarihi ala syaikhin mutkinin, dengan cara menguatkan pondasinya dan mempelajari dasar-dasarnya di hadapan seorang guru yang mutkin. Ketika kita kemudian semangat untuk belajar, kemudian ada di hadapan kita tempat-tempat belajar, di sini fikih, di sana akidah, di sini bahasa dan lain sebagainya, hadis. Apa yang harus dilakukan? Maka pelajari dasar-dasar masing-masing keilmuan tersebut dari seorang guru yang mumpuni. Dan di antara manhaj dan di antara thariqah metode Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengambil ilmu tidak sembarangan. Mengambil ilmu tidak sembarangan. Dan di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah minimalnya seorang itu layak untuk dijadikan guru, seorang itu layak untuk diambil ilmunya, minimalnya dia memiliki dua persyaratan. Pertama, akidahnya lurus. Kemudian yang kedua, dia memang mutqin, mumpuni, kompeten dalam bidangnya. Ini yang mulai dilupakan, sehingga terkadang banyak orang-orang yang kemudian hanya mengatakan yang penting akidahnya lurus. Tidak cukup. Kalau memang akidahnya lurus namun dia tidak berkompeten di bidangnya, dia tidak mungkin, dia tidak menguasai dalam sebuah disiplin ilmu, tidak layak untuk diambil ilmunya. Sekalipun dia adalah seorang ahli sunnah wal jamaah, sekalipun akidahnya lurus. Ini dua syarat yang harus kemudian kita perhatikan ketika ingin mengambil ilmu. Sehingga yang penting ada majelis, tidak. Lihat siapa dulu ustadznya. Oh, ustadznya ahli sunnah wal jamaah, dia adalah seorang salafi, akidahnya lurus. Lihat dulu apakah dia berkompeten di bidangnya atau tidak. Kalau memang dia adalah seorang yang ahli dalam bidangnya, layak untuk diambil ilmunya, baru diambil ilmunya. Maka tidak semata-mata lurus akidahnya, lurus manhajnya, kemudian seorang itu kemudian boleh diambil ilmunya. Ini merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah mulai kemudian hilang. Maka bagaimana caranya? Kuatkan pondasi keilmuan kita, bangun pondasi keilmuan kita, petakan dulu ilmu-ilmu ini, agama ini secara umum. Ada yang namanya ilmu fikih, ada yang namanya ilmu akidah, ada yang namanya ilmu hadis, ada yang namanya ilmu tafsir. Petakan dulu sepengetahuan kita. Kemudian kita perhatikan dasar-dasarnya. Apa ini dasar-dasar ilmu fikih? Apa ini dasar-dasar ilmu akidah? Apa ini dasar-dasar ilmu tafsir? Apa ini dasar-dasar ilmu hadis? Dan lain sebagainya. Kemudian pelajari di hadapan seorang guru yang mumpuni dalam bidangnya, yang berakidah lurus. Kalau ada, kalau tidak ada, ya sudah, manfaatkan saja yang ada. La bitahsili dzati wahdah. Tidak dengan cara belajar sendiri, tidak dengan cara membaca sendiri. Oh, saya cukup di rumah saja, saya bisa membeli kitab-kitab fikih, kitab fikih dari mulai tingkat dasar sampai tingkat besar. Saya ingin belajar fikih, saya beli buku-bukunya, kan buku-bukunya sudah banyak diterjemahkan. Kitab Al-Saja sudah diterjemahkan, kitab Al-Mughni saja sudah diterjemahkan. Apa? Semuanya sudah diterjemahkan, rata-rata begitu misalkan. Akhirnya hanya belajar saja di rumah sendiri, baca sendiri. Oh, saya pengen belajar akidah, beli buku-buku tentang akidah kemudian baca sendiri. Bukan bagian metodologi menuntut ilmu. Maka dikatakan di sini la bitahsili dzati wahdah, bukan dengan cara baca sendiri, bukan dengan cara baca sendiri. Karena seseorang itu ketika dia membaca, maka dia akan memahami sesuai dengan kadar pemahamannya. Kalau di tingkat ilmu pemahamannya adalah tingkatan dasar, maka dia akan membaca sebanyak apapun apa yang dibaca, sekalipun buku-buku tinggi yang dibaca, maka dia akan memahaminya sesuai dengan pemahamannya di tingkat dasar. Baik orang yang bisa bahasa Arab atau orang yang tidak bisa bahasa Arab. Orang yang bisa bahasa Arab pun sama. Sehingga jangan terbayang orang belajar bahasa Arab supaya pengen bisa baca kitab sendiri. Bukan itu. Karena sekalipun orang itu bisa bahasa Arab, mahir bahasa Arab, tapi tingkat keilmuannya adalah tingkat pemula, maka ketika dia semakin banyak membaca pun yang hasilkannya adalah pemahamannya di tingkat pemula itu. Karena setiap jenjang keilmuan harus bersama guru. Ketika seorang ingin naik pemahamannya di tingkat yang lebih tinggi, dia harus belajarnya di hadapan seorang guru, mau tidak mau, dalam bidang apapun itu, fikih, akidah dan lain sebagainya. Nah itu, jadi baik yang baca terjemahan atau yang sudah bisa bahasa Arab. Sehingga keliru, dan ini pula kadang yang kita sering ingatkan ketika kita mengajar bahasa Arab dan lain sebagainya, bahwa kita belajar bahasa Arab untuk bisa baca kitab benar. Namun bukan maknanya adalah dengan bisa bahasa Arab kemudian semua kitab-kitab para ulama bisa kita lahap semuanya, tidak. Namun untuk memudahkan kita ketika belajar kepada para masyayikh, karena program-program pembelajaran di zaman ini semuanya serba mudah. Para masyayikh banyak membuka program-program mulazamah, baik melalui online atau ke offline sekalipun, itu bisa dimanfaatkan. Apa modal utamanya? Bahasa Arab. Jadi bukan berarti orang yang bisa bahasa Arab kemudian semua kitab yang berbahasa Arab bisa dilahapnya. Tidak. Dulu yang hadir di majelis Syekh bin Baz,
Bersamaan dengan itu Syekh bin Baz mengkaji kitab tauhid, kitab tauhidnya saja, dengan tanpa syarat siapapun, tidak matan kitab tauhid. Namun yang hadir pada saat itu adalah para doktor, yang hadir pada saat itu adalah para profesor dalam bidang keilmuan, bidang keagamaan. Kalau mereka baca sendiri bisa, bahkan kita baca sendiri terjemahan kitab tauhid pun bisa dan mudah difahami sebatas pemahaman kita. Namun yang hadir di majelis Syekh bin Baz adalah para doktor dalam bidang syariah, para profesor dalam bidang syariah, belum lagi yang S1-nya, S2-nya, belum lagi yang para thalabatul ilmi dari berbagai belahan dunianya hadir. Belajar apa? Kitab tauhid, yang kalau kita baca terjemahannya sehari pun selesai itu kitab. Dan ada sudah diterjemahkan, tipis sekali terjemahannya. Namun bukan itu, karena belajar perlu talaki, belajar bukan baca sendiri, belajar perlu dengan guru. Dan ini merupakan metode manhaj Ahlussunnah, metode manhaj Ahlussunnah yang kemudian sudah mulai hilang. Karena nanti banyak faedahnya, diantaranya untuk mempersingkat waktu, diantaranya juga untuk memudahkan kita memahami, dan lain sebagainya. Diantaranya juga barokah. Keberkahan ilmu adalah dengan duduk bersimpu bertalaki di hadapan guru. Itu barokahnya ilmu. Dan orang yang berguru itu, orang yang duduk di hadapan guru itu akan lebih beradab. Dia akan mengerti wibawanya ilmu. Dia tidak akan merasa bahwa dirinya itu lebih dan lain sebagainya. Orang-orang yang kemudian tidak tawadhu, orang-orang yang kemudian dia tidak menyadari akan kapasitas dirinya, karena rata-rata mereka tidak berguru. Rata-rata mereka tidak hadir di majelis taklim, tidak berguru. Bahkan yang lebih sulit lagi kita bedakan di zaman ini adalah manakala orang-orang yang kemudian diberikan panggung, ternyata mereka adalah orang-orang yang kurang berguru atau tidak berguru bahkan sebagiannya, sehingga akhirnya melahirkan orang-orang yang kurang beradab, akhirnya melahirkan lagi orang-orang yang beradab. Dan itu telah diisyaratkan oleh Imam Zahabi di zamannya, bahwa di sana ada orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah. Ada yang mengharapkan jabatan, ada yang mengharapkan harta, tidak ikhlas karena Allah, dan mereka mendapatkan ilmu. Bayangkan, mereka mendapatkan ilmu ikhlas, tidak ikhlas karena Allah. Mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta. Mereka belajar, dapat ilmu, tapi tidak ikhlas. Kemudian terus berganti zaman, berganti zaman, berganti zaman. Apakah anak keturunan dari orang-orang semacam ini ada? Ada. Itulah yang dikenal dengan nama Ar-Ruwaibidah dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan metodologi Ahlussunnah wal Jamaah, berguru. Dan ini pula yang disebut dengan sanad. Kadang kita dikatakan, mana sanad keilmuanmu? Maksud sanad keilmuan adalah berguru. Seorang yang berguru tandanya dia memiliki sanad keilmuan yang jelas. Dan inilah pula yang kita lakukan. Baik, namun tidak serta-merta juga harus ilmu yang kecil atau ilmu yang besar berguru. Tidak. Di sana ada ilmu-ilmu yang tidak perlu dengan guru. Kita mengetahui kewajiban sholat 5 waktu bisa baca sendiri. Bahkan baca terjemahan ayat saja pun bisa. Baca terjemahan hadis pun bisa langsung paham bahwa sholat 5 waktu ini wajib. Yang namanya mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, itu mudah. Yang namanya larangan kesyirikan itu mudah. Kita baca sendiri bisa. Sehingga tidak mutlak harus berguru, baik ilmu kecil atau besarnya, tidak. Namun untuk kemudian naik ke tingkatan berikutnya, mau tidak mau harus melalui perantara guru. Wa akhizan at-talaba bitadarruj, kemudian mengambil ilmu ini, mempelajarinya dengan berjenjang, bertahap. Yang namanya ilmu ini, ilmu apapun itu ada jenjangnya, ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan tingkat pemula, tingkat pertengahan, dan tingkat akhir. Untuk apa ini dibuat? Agar orang-orang pembelajar itu sadar diri di tingkat mana dia sekarang berada. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an telah kami turunkan secara berangsur-angsur. Al-Qur'an tidak turun sekaligus, Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur. Litaqra'uhu 'alan nas, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia, 'ala mukthin, dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan Al-Quran tersebut bagian demi bagian, sedikit demi sedikit. Dan ini ada faedah di sana, ada isyarat dari Allah. Begitu pula belajar itu sedikit demi sedikit. Yang penting ada faedah yang kita dapatkan setiap harinya. Begitu. Al-Quran saja turun berangsur-angsur. Al-Quran saja tidak turun kemudian sekejap satu langsung turun semua, tidak. Begitu juga penciptaan langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Apa faedahnya? Yang namanya sesuatu itu butuh yang namanya tahapan-tahapan agar bertahap.
Begitu pula orang meninggalkan kemaksiatan bertahap. Begitu pula orang menjadi seorang alim itu bertahap. Begitu pula dalam belajar, butuh bertahap. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya yang lain, di dalam surat Al-Furqan ayat 32, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Orang-orang kafir mereka bertanya, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus saja? Protes, orang-orang kafir musyrikin protes. Ketika Al-Quran turun secara berangsur-angsur, ketika Al-Quran turun sedikit demi sedikit, mereka protes, kenapa Al-Qurannya tidak turunkan sekaligus saja langsung? Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Yang demikian ini agar kami kuatkan hatimu dengan Al-Quran. Al-Quran turun sedikit demi sedikit untuk mengokohkan di dalam kalbu. Al-Quran turun sedikit demi sedikit agar kuat di dalam hati. Begitu pula ilmu. Makanya tadi di awal dikatakan, siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus maka akan hilang sekaligus. Namun kalau ilmu itu dipelajari sedikit demi sedikit akan lebih mengokohkan, akan lebih kuat di dalam hati kita. Warattalnahu tartila. Dan kami bacakan Al-Quran ini secara tartil. Kami bacakan Al-Quran ini secara tartil. Ini Al-Furqan ayat 32. Sedikit di sini ada faedah tentang warattalnahu tartila. Di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Di surat apa ini? Ada yang tahu? Warattilil Qur'ana tartila. Di juz 29. Kira-kira Al-Kafirun atau Al-Ikhlas? Al-Kafirun atau Al-Ikhlas? Warattilil Qur'ana tartila. Ini ada di surat Al-Muzammil. Baik, ada sedikit kita geser dulu sedikit karena faedah bagus sekali ini tartila, terkait dengan makna tartila. Karena tadi disebutkan dalam surat Al-Furqan tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan bacalah Al-Quran ini dengan tartil. Tartil itu apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Al-Mufradat, menjelaskan tentang makna tartil, sehingga dari sini kita akan tahu bacaan Al-Quran kita tartil atau tidak. Karena Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Kan begitu, harus tahu. Maka disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Al-Mufradat menjelaskan tentang makna tartil. Tartil itu apa? Tartil itu diambil dari kata rattala yurattilu tartilan dalam ilmu tasrifnya, dalam ilmu sarafnya. Apa makna tartil? Tartil adalah irsalul kalimati minal fammi bisuhulatin wastiqamatin. Itu yang disebut dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil adalah irsalul kalimah minal fam, mengeluarkan kata demi kata dari mulut. Mengeluarkan kata demi kata dari mulut bisuhulatin wastiqamatin, dengan ringan dan tepat, akurat. Itu yang disebut dengan tartil. Maka yang namanya seorang membaca Al-Quran dengan tartil adalah manakala dia mengeluarkan kata demi kata yang dibacanya itu dari mulutnya bisuhulah, dengan ringan, wastiqamah, dengan akurat, dengan tepat. Karena di sana ada orang yang membaca Al-Quran ringan tapi tidak tepat bacaannya. Ada di sana yang membaca Al-Quran tepat, akurat, tapi tidak ringan bacaannya. Maka orang semacam ini tidak tartil bacaannya. Yang namanya tartil itu bacaannya ringan dan kemudian tepat, akurat bacaannya. Dinamakan ringan bagaimana? Dinamakan tepat bagaimana? Dinamakan, ada seorang yang misalkan dia bacaan Al-Qurannya ringan namun tidak tepat. Misalkan seorang yang semangat baca Al-Quran, senang baca Al-Quran, namun dia tidak mengerti bagaimana makharij was sifat huruf. Dia tidak bisa membedakan antara dha dengan dha misalkan. Dia tidak bisa membedakan antara sin dengan sod misalkan. Apalagi kalau harokatnya kasroh dan doma. Sod doma dengan sin doma sama bacaannya. Sod kasroh dengan sin kasroh sama bacaannya. Dha doma dengan dha kasroh, begitu pula dengan zal temannya dal, ketika dhamma dan kasroh sama saja, tidak ada bedanya. Tidak mengerti dan tidak paham bagaimana cara membedakannya, dan ketika terlontar sama saja, bahkan sod keluar jadi shin misalkan. Maka kadang tapi baca, dia semangat baca Al-Quran, dia senang menirukan irama-irama para imam qurra misalkan, Syekh Bisari, Syekh Mahir, Syekh Sudais dan lain sebagainya, sehingga lantunan ayatnya enak tapi bacanya tidak tepat semua, tidak bisa terbedakan. Maka ini tandanya dia membaca Al-Quran dengan ringan, dengan mudah namun tidak akurat. Dan orang semacam ini tidak dikatakan membaca Al-Quran dengan tartil. Di sana ada orang yang bacaannya itu akurat tapi tidak ringan.
Semisal biasanya para pembelajar tajwid dan tahsin yang baru pertama kali belajar, misalkan dia membaca misalkan a'udzubillahi, biasanya begitu kita dapatkan. Jadi benar-benar tekanannya, mulutnya juga harus benar ini. Itu isti'la, kurang tebal lagi. Ini kurang ini, itu dot kurang munyong sedikit misalkan. Kan ada yang baca begitu. Tidak salah, tidak, akurat benar, tapi belum dikatakan tartil. Sampai dia membacanya dengan ringan dan kemudian dia tidak berat. Dia membaca dengan ringan dan akurat, itulah disebut dengan tartil. Sehingga inilah yang disebut dengan tartil. Ketika seorang itu membaca Al-Quran dengan ringan dan akurat, makharijnya, sifat-sifatnya akurat, maka inilah yang disebut dengan bacaan yang tartil. Bacaan yang tartil. Al-Imam Ibnul Jazari di dalam Thayyibatun Nasrnya, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, mendefinisikan makna tartil pula. Apa itu tartil? Seorang itu membaca Al-Quran dengan tartil. Apa maksud tartil? Tartil adalah tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Yang namanya tartil adalah manakala seorang itu membaca dengan mentajwidkan huruf-hurufnya dan kemudian dia mengetahui waqaf wal ibtida dalam Al-Quran. Ketika seorang itu mentajwidkan huruf-hurufnya yang dibaca, kemudian dia mengerti ilmu waqaf, kapan dia harus berhenti, kapan dia harus memulai, maka tandanya ketika dia membaca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya adalah tartil. Sehingga ini berat dan itu harus dipelajari agar kita sampai kepada perintah Allah, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa maksudnya? Harus benar tajwid hurufnya. Apa itu tajwid? Akhirnya kemudian muncul lagi yang namanya tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Yang namanya tajwid, mentajwidkan huruf itu apa? Mengeluarkan huruf demi huruf dari makhrajnya. Mengeluarkan huruf demi huruf dari makhrajnya. Karena huruf-huruf berbahasa Arab ini unik, ada tempat-tempat keluarnya. Salah tempat keluar, maka hurufnya tidak akan keluar. Maka yang namanya tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, disertai dengan memberikan haknya dan mustahaknya. Yaitulah yang kemudian dipelajari dalam ilmu tajwid, tahsin dan sebagainya. Nah, ini faedah tentang tartil. Ini faedah tentang tartil. Wa qala ta'ala, dan Allah tabaraka ta'ala pun berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan Al-Quran dan mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Ini ketika Allah tabaraka wa ta'ala sedang mensifati orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu bagaimana? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang kami berikan Al-Quran, kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Maka kalau kita memang mengaku beriman, lihat bacaan Al-Quran kita. Karena orang yang beriman sifatnya adalah Allah memberikan Al-Quran itu kepada mereka. Allah turunkan Al-Quran kepada umat Muhammad SAW. Dan bukti bahwa seorang itu beriman adalah dia membaca Al-Quran haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Sebenar-benarnya bacaan itu bagaimana? Dia membacanya dengan tartil. Tartil itu apa? Tadi barusan kita sebutkan. Ketika seorang tidak mengindahkan bacaan Al-Qurannya, maka ada kekurangan dalam imannya. Maka ini diantara timbangan, apakah kita ini benar-benar beriman kepada Allah ataukah tidak? Benarkah keimanan kita kepada Allah ataukah tidak? Diantaranya, lihat bacaan Al-Quran kita. Lihat bacaan Al-Quran kita, sudah benar atau belum? Tartil atau belum? Fa'amamaka umurun labudda min mura'atiha fi kulli fannin taqlubuhu. Di hadapanmu ada perkara-perkara yang kamu harus perhatikan sebelum engkau mempelajari ilmu. Di setiap ilmu yang akan kau pelajari. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita ingin serius belajar. Yang pertama, hifdzu mukhtasarin fi, menghafalkan ringkasan-ringkasannya. Ini mesti. Yang kedua, dhabtuhu ala syaikhin mutkinin, mempelajarinya di hadapan seorang guru yang mumpuni. Kemudian yang ketiga, adamul istighal bil mutawwalat, tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang besar. Wa tafarikil musannafat qabla dhabti wal itqan li aslihi, tidak kemudian banyak membaca, menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang banyak sebelum dia kuasai dan dia fahami dasar-dasarnya itu. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan adalah la tantakil min mukhtasarin ila akhar bila mujibin, jangan berpindah dari satu ringkasan kepada ringkasan yang lain kalau tanpa keperluan, tanpa uzur. Fahadha min babid dojar, karena ini merupakan bentuk ketidaksabaran. Dibuka majelis belajar ilmu nahu, ikut. Kemudian dibuka lagi di tempat yang lain, dibuka lagi majelis ilmu nahu, ikut lagi, inya ditinggal.
dibuka lagi di tempat yang lain, pembahasan ilmu nahwu lagi, ininya ditinggal, pindah lagi di sini, maka ini merupakan tanda ketidaksabaran seorang penuntut ilmu. Maka harus sabar. Makanya ketika ingin belajar itu harus istikharah dulu. Ya Allah, ini orang pantas tidak untuk diambil ilmunya. Kalau sudah istikharah, sudah memutuskan, berupaya untuk istiqomah sampai tamat. Begitu harusnya. Jadi sebelum dibuka pelajaran ini, lihat dulu, istikharah dulu. Ya Allah, saya minta petunjuk dan bimbinganmu. Apakah saya harus mengikuti ini atau tidak? Apakah orang ini harus diambil ilmunya atau tidak? Misalkan kecondongan hati untuk mengambil dari orang ini, misalkan dibuka pelajaran nahwu, dibuka pelajaran sorot, dibuka pelajaran usul fikih dan lain sebagainya, istikharah dulu. Kemudian setelah itu baru istiqomah, berazam, bertekad kuat untuk sampai tuntas. Sehingga ini pun sebenarnya ada yang perlu untuk diingatkan untuk para pengajar juga. Ketika ingin memulai pelajaran, jangan menggunakan kitab-kitab besar. Karena khawatir nanti tidak selesai-selesai. Belajar nahwu kitabnya tebal segini misalkan. Belajar fikih kitabnya tebal segini. Seorang penuntut ilmu lihat ini berapa belas tahun selesainya. Apalagi kajiannya sepekan sekali. Dan itu pula yang kita kemudian di Cirebon ketika kita membuat majelis nahwu sorof, kita menggunakan kitab yang kecil-kecil. Paling hanya 20 lembar, 20 halaman. Kenapa? Supaya nanti cepat selesainya. Begitu. Karena kan jangan membuat orang lari. Kadang gitu, ini belum apa-apa, lihat kitabnya numpuk, sudah gitu harus wajib dibeli 3 jilid misalkan. Aduh, ini 3 jilid, belajar nahwu saja 3 jilid misalkan. Tidak selesai-selesai nantinya, begitu seharusnya. Maka dari sisi murid, dari sisi kita ingin belajar, istikharah dulu, minta kepada Allah. Ya Allah, di sana dibuka pelajaran ilmu nahwu, saya ingin belajar nahwu. Istikharah, minta petunjuk. Apakah kemudian ikut atau tidak? Kalau misalkan yakin ingin ikut, maka istiqomah sampai tuntas. Dari sisi yang mengajar, jangan muluk-muluk, tapi jangan besar-besar, tipis-tipis saja. Karena yang dituntut juga adalah kemudian hanya sekedar dasar-dasar keilmuannya saja. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan adalah iqtinasul fawaidi wad dawabitil ilmiyah. Mencatat faedah-faedah dan kaidah-kaidah ilmiah harus dicatat. Kemudian yang keenam, jam'un nafsi li talab wat taraqifi. Harus bersemangat, mengerahkan semangat untuk menuntut ilmu dan harus bersemangat untuk meningkatkan ilmu. Dan ini yang sering kita ingatkan kepada kawan-kawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Allah tabaraka taala memilih kita, ketika Allah tabaraka taala memberikan kepada kita hidayah sunnah, kemudian Allah jadikan kita gemar ke majelis taklim, jangan berhenti sampai sini. Harus lebih, harus meningkat keilmuannya. Jangan mencukupkan yang penting sekedar hadir di majelis taklim, tidak. Harus ditingkatkan keilmuannya dalam bidang bahasa, dalam bidang fikih, dalam bidang akidah, dalam bidang ini dan itu dan seterusnya. Apakah mungkin? Mungkin. Apakah bisa? Bisa. Tapi saya tidak pernah mondok. Bisa. Bisa. Dan ini harus dihidupkan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling berhak untuk kemudian menguasai ilmu ini. Kalau bukan kita, lantas siapa lagi yang ingin mempelajari ilmu ini? Diserahkan kepada anak-anak kita yang saja enggan, apalagi anak-anak kita nantinya. Begitu seterusnya. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling terdepan dalam membela agama Allah. Di antara bentuk pembelaannya adalah dengan menjaga ilmu ini. Karena ilmu ini yang paling berhak untuk menjaganya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bukan kita, lantas siapa lagi? Sehingga harus bersemangat untuk kemudian belajar dan juga meningkat dalam ilmu. Wal ihtimamu wa taharruq li tahsil. Fokus dan semangat untuk memperoleh ilmu. Wal bulugh ila ma fawqahu hatta tafidha ila al mutawwalat bisabilatin muwaththaqatin. Dan untuk bisa sampai kepada kitab-kitab yang besar itu harus ada, harus semangat. Tak peduli misalkan, aduh tapi saya tidak pernah mondok, itu urusan nanti, yang penting semangat dulu. Aduh tapi kemungkinan waktu saya di dunia sebentar lagi, itu urusan nanti, yang penting semangat dulu. Ketika ada semangat, Allah akan memberikan jalan. Kalaupun tidak, maka minimalnya kita teranggap sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Minimalnya kita berada di barisan para ulama. Kan itu yang kita inginkan. Sehingga harus semangat. Bukan hanya sekedar mencukupkan diri dengan majelis taklim yang ada. Namun harus ditanamkan dalam diri ini, saya ingin meningkat keilmuannya. Sekalipun saya bukan pondok pesantren. Karena ilmu-ilmu pesantren bukan berarti kemudian kita tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu itu. Tidak. Karena kita adalah orang-orang yang paling berhak untuk menjaga ilmu tersebut. Ini juga salah satu dulu motivasi kita ketika belajar. Kita ini lulusan SMA umum. Alhamdulillah kita lulus keluaran jurusan IPA dulu, IPA 1.
kemudian di akhir-akhir sekolah dulu kita mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mendapatkan hidayah. Kelas 1 SMA tidak terfikir bakalan jadi begini, tidak terfikir sama sekali. Bakalan fokus belajar begini, tidak terfikir. Pokoknya selesai sekolah, saya kuliah, kemudian bekerja, sudah begitu saja. Kemudian naik ke kelas 2, saya minta untuk masuk jurusan IPS, tapi guru-guru tidak setuju. Udah, kamu masuk IPA saja. Masuk IPA, ya sudahlah, kalau begitu mau bagaimana lagi IPA. Dimasukkan ke IPA 1, kemudian kita belajar. Di kelas 3, saat kelas 3 SMA, Allah memberikan kita hidayah. Alhamdulillah. Allah memberikan kita hidayah, kemudian tergerak hati kita untuk belajar agama. Ketika di rumah, salah satu DKM kami mengatakan begini, saya ini punya cita-cita agar kampung ini menjadi kampung Arab dan kampung Inggris, agar orang-orang yang hidup di sini itu berbicara dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Begitu cita-citanya. Bagus, cita-cita mulia, tidak masalah, sekalipun kita hidup di pinggir pantai sebelah sana. Begitu. Kemudian punya cita-cita besar, sedang duduk bersama kita DKM-nya. Kemudian Pak DKM mengatakan kalimat yang membuat kita penasaran dan termotivasi. Dia mengatakan begini, kalau tidak pernah mondok itu tidak akan pernah bisa belajar, tidak akan pernah mengerti bahasa Arab. Kalau bukan anak pondok nggak akan ngerti bahasa Arab. Itu kalimat yang membuat termotivasi. Itu kalimat yang menyebabkan kita termotivasi. Kemudian kita bertanya, saya pribadi tanya kepada ayah saya, Pak, Pak bisa ajarin ilmu nahwu sorof nggak? Polos. Bertanya kepada orang tua begitu, karena kan orang tua kadang kalau di masjid ada pengajian umum ya ikut begitu. Kan tanya karena tidak tahu, Pak bisa ajarin nahwu sorof nggak? Kata bapak waktu itu, ilmu nahwu sorof itu ilmu yang susah banget katanya. Ilmu yang susah banget, ilmu yang sangat rumit. Kita penasaran, saya mengatakan dalam diri saya kemudian, apakah tidak ada kesempatan bagi kami ini, bagi orang-orang awam semacam kami yang tidak pernah mengenyam bangku pondok untuk kemudian memahami bahasa Arab? Itu pertanyaan. Sama seperti kita, apakah tidak ada kesempatan bagi kami yang hanya hadir di majelis taklim pekanan, yang hanya hadir dari satu masjid ke masjid yang lain, tidak ada kesempatan untuk menjadi seorang ulama? Itu pertanyaan. Namun kemudian kita coba dan tidak ada yang namanya begitu. Semua bisa. Dan semua harus memiliki semangat yang besar, semangat yang tinggi. Sehingga seorang itu, banyak kita dapatkan orang-orang yang dahulunya umum, bahkan kuliah umum, namun mereka bisa sampai menguasai bidang-bidang keagamaan. Sehingga yang namanya ilmu ini bukanlah ilmu khusus, yang hanya orang-orang khusus saja yang kemudian memperolehnya. Kita pun berhak. Bahkan kita adalah orang yang paling berhak untuk kemudian menjaga ilmu tersebut. Sekalipun bukan keluaran pondok pesantren. Di sana banyak para ulama yang memulai belajar saat tidak lagi muda. Al-Imamul Kisai saat sudah tua, awalnya penggembala, suka ngangon kambing dan lain sebagainya. Kemudian ada seorang anak sedang berbicara dengan ibunya. Ada seorang ibu dan anaknya sedang berbicara. Seorang ibu ini mengatakan kepada anaknya, wahai anak, jangan menjadi seperti dia. Tunjuk penggembala itu, yang itu adalah Al-Imam Al-Kisai. Al-Kisai mendengar. Kemudian ditanya, kenapa? Karena dia adalah seorang penggembala. Kalau kamu besar harus lebih dari dia. Al-Imamul Kisai tidak tersinggung, berbeda dengan kita. Al-Imam Al-Kisai malah tersadar, aku dijadikan contoh keburukan. Aku dijadikan contoh sesuatu yang buruk, yang tercela. Akhirnya mulai saat itu Al-Imamul Kisai belajar. Saat sudah tidak lagi muda, saat sudah beruban kepalanya, belajar. Apa yang pertama kali dipelajari? Belajar nahwu. Bayangkan, belajar nahwu. Sudah tua ini, sudah putih rambutnya. Belajar nahwu. Sekali ikut majelis nahwu, tidak bisa, tidak paham, berat. Akhirnya pulang, masuk kamar, dikunci kamarnya. Sekali belajar nahwu, ya wajar. Jangankan Al-Kisai, kita saja yang masih muda, yang masih seger, yang masih fresh, yang belum punya banyak tanggungan, belajar nahwu sekali sudah pusing, besok tidak mau hadir lagi. Ini Kisai, Al-Imamul Kisai, kemudian mengunci dirinya di dalam kamar, kemudian dia mengutuk, tidak mau belajar lagi. Baru juga sekali belajar, sudah begitu katanya, tidak paham. Saat dia sedang tidur, dia melihat ada seekor semut. Kemudian seekor semut ini diperhatikannya, kemudian seekor semut ini ingin membawa potongan roti ke langit-langit. Bayangkan, agak sulit bagi kita mencernanya, bagaimana bisa seekor semut kemudian dia membawa potongan roti yang lebih besar dari dirinya ke langit-langit. Juga sulit. Kemudian dilihatnya lah semut ini membawa roti itu, sepotong roti itu naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi, sampai ratusan kali. Dilihat, naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi, sampai yang kesekian ratus barulah bisa dibawa. Baru ke atas, bisa ke atas. Kemudian Al-Imamul Kisai berpikir, semut saja tidak menyerah.
Berkali-kali jatuh, nyoba lagi. Berkali-kali jatuh, nyoba lagi. Berkali-kali jatuh, nyoba lagi. Lah saya yang lebih sempurna daripada semut kok baru sekali sudah mundur. Kisai. Kemudian akhirnya dia berangkat lagi, hadir lagi di majelis sehingga menjadi seorang imam dalam bidang nahwu. Pertama, menjadi imam dalam bidang qiraah. Orang-orang yang bergelut dalam Al-Quran, kalau tidak kenal siapa Al-Kisai, dipertanyakan keilmuannya. Semua kenal siapa Al-Imamul Kisai. Salah satu riwayat bacaan Al-Quran ada yang bersumber dari Al-Imamul Kisai, seorang imam besar dalam bidang Al-Quran dan dalam bidang nahwu. Karena dulu seorang nahwu itu pasti dia adalah seorang ahli qiraah. Seorang ahli qiraah pasti ahli nahwu, itu tidak bisa dipisahkan. Itulah Al-Imamul Kisai. Sehingga ketika Allah memberikan hidayah sunnah, ini harus dijaga. Harus kemudian bersemangat menuntut ilmu dan harus ada semangat untuk meningkatkan ilmu, mempelajari ilmu agar meningkat keilmuannya. Karena ini nikmat yang sangat luar biasa. Kalaupun kita tidak sampai menjadi seorang alim, minimalnya kita berada di atas jalannya yang ditempuh oleh orang-orang yang alim. Yang kita berharap ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita dibangkitkan di padang mahsyar bersama mereka para ulama. Wa kana min ra'yi Ibnul Arabi Al-Maliki. Di antara pandangan Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan, an la yakhlital talib fi ta'lim baina ilmain. Sebaiknya seorang penuntut ilmu itu tidak mencampur adukan dua ilmu sekaligus. Fokus dulu kepada satu disiplin ilmu, kemudian mempelajari ilmu yang lain. Jangan kemudian sehari belajar usul fikih, belajar mustolah, belajar nahwu, pusing kepalanya. Itu kata Imam Ibnul Arabi. Wa an yuqaddima ta'limal arabiyyah wa syi'ri wal hisab. Dan seharusnya seorang penuntut ilmu itu harus mendahulukan untuk mempelajari bahasa Arab, mempelajari syair-syair Arab, dan mempelajari cara berhitung. Jadi ilmu apa yang harus pertama kali dipelajari? Menurut Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, yang pertama kali harus dipelajari adalah bahasa Arab, kemudian mempelajari syair-syair Arab, dan juga cara berhitung. Sumayan takil fihi ilal Quran. Setelah itu kalau sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar syair, sudah belajar itu, baru berpindah ke Al-Quran. Baru berpindah ke Al-Quran, menghafalkannya, mempelajari Al-Quran dan lain sebagainya. Lakin ta'aqabahu Ibnu Khaldun. Namun Al-Imam Ibnu Khaldun mengomentari ucapan Ibnu Arabi ini. Kenapa bi andal awaida la tusaidu ala hadza? Karena pengalaman, realita malah sebaliknya. Kalau seorang baru belajar langsung belajar nahwu, pusing kepalanya. Kalau seorang langsung belajar syair, pusing kepalanya. Maka harusnya bagaimana? Wa annal muqaddam huwa dirasatul Qur'anil Karim wa hifdzuhu. Yang seharusnya pertama kali dimulai adalah belajar Al-Qur'an wa hifdzuhu, dan menghafalkannya. Ketika dikatakan mempelajari Al-Qur'an, itu bukan maksudnya tajwid dan tahsin saja, bukan. Tapi semua ulumul Qur'an, tafsirnya, makna-maknanya, munasabah ayat dengan ayat dan lain sebagainya. Wa hifdzuhu, dan menghafalkannya. Belajar makna-makna ayat Al-Quran dan menghafalkannya. Kemudian dikatakan li annal walad madama fil hijr yanqadu lil hukm. Karena biasanya anak itu kalau masih dalam masa-masa pemeliharaan orang tuanya akan lebih tunduk patuh. Ini bagi seorang anak. Jadi kalau kita ingin memulai anak kita bagaimana cara mendidiknya, maka mulailah dengan menghafal Al-Quran. Ajari tentang makna-makna Al-Quran. Setelah tauhid jelas. Kalau tauhid sudah tidak ada lagi batasannya, mulai dari balita saja sudah mulai dijelaskan itu. Amal khalatu fi ta'lim baina ilmain fa aktsar fa hadza yakhtalifu bi ikhtilafil muta'allimin fil fahm wan nasyat. Adapun mencampur adukan mempelajari ilmu lebih dari satu, bahkan lebih dari dua ilmu dalam sehari, fahadza yakhtalifu bi ikhtilafil muta'allimin fil fahm wan nasyat. Maka ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang yang belajar itu dari sisi kemampuan dan pemahaman dan juga semangatnya. Baik. Kemudian setelah itu Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid menyebutkan kitab-kitab dari setiap disiplin ilmunya untuk dipelajari dalam setiap disiplin ilmunya, sangat banyak sekali. Kemudian juga Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menjelaskan tentang pengalamannya dalam belajar. Dulu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid itu dia memulai belajar, dikatakan di sini wa hakadza kanat al-awqat 'amira fi talab. Dahulu kami ini penuntut ilmu di masa kami, di masa Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, kami ini benar-benar memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu. Bagaimana bisa? Wa majalisil ilmi, dan majelis ilmu. Fa ba'da salatil fajr ila irtifa'id duha. Kami belajar dari mulai ba'da subuh sampai meningginya waktu duha.
sampai menjelang zuhur, kurang lebih pukul setengah 11 atau jam 11. Itu belajar itu. Sibuk belajar daripada subuh sampai pukul 11-an lah kita ambil begitu. Kemudian dikatakan tsumma takunul qailulah qubail sholati zuhur. Kemudian tidur siang, istirahat tidur siang atau istirahat siang sebentar sebelum zuhur. Kemudian wa fi aqabi jami'i shalawatil khams tuqadud durus. Setelah setiap selesai sholat 5 waktu ada pelajaran, ada majelis. Wa kanu fi adabin jamin wa taqdirin bi'izzin nafsin min at-tarfain ala manhaj salafi shalih rahimahullah tabaraka wa taala. Walidza adraku wa sara minhum fi idadil a'imma fil ilmi jam'un ghafirun. Itu biasa waktu yang dipakai oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dulu. Dia belajar pada subuh sampai menjelang waktu zuhur. Kemudian istirahat zuhur, kemudian setelah sholat zuhur ada majelis lagi. Kemudian istirahat. Setelah asar ada majelis lagi. Kemudian istirahat. Setelah maghrib ada majelis lagi. Istirahat. Kemudian setelah isya ada majelis lagi. Kemudian tidur malam. Begitulah sehari-harinya. Begitulah sehari-harinya. Dengan demikian akan mendapatkan ilmu. Dengan demikian akan terlahirlah para ulama. Hanya saja poin penting yang ingin kita sampaikan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah alhamdulillah kita memiliki tempat yang nikmat. Tempat yang tidak ada yang mengatur kita, tidak ada yang menekan kita, tidak ada yang mengekang kita. Semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tempat ini kalau tidak dimanfaatkan untuk ilmu maka rugi rasanya. Kalau di tempat ini kemudian bisa dimanfaatkan dengan belajar, cari waktu saja. Tidak mesti setiap hari. Kalau bisa setiap hari bagus, kalau tidak bisa ya sedapatnya saja. Belajar dan harus ada peningkatan dalam hal ilmu. Mulai dari belajar bahasa Arab, mulai kemudian diselingi dengan menghafalkan Al-Qur'anul Karim dan seterusnya agar ada peningkatan. Mulai belajar fikihnya, kemudian belajar akidahnya, belajar hadisnya dan lain sebagainya. Rugi kalau seorang yang diberikan nikmat hidayah kemudian tidak mau memanfaatkan nikmat ini. Dan ini diantara poin penting juga agar seorang itu menyadari akan kapasitas diri. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, Ra'sul adabi indana ma'rifatur rajuli qadra nafsihi. Terkadang kita dapatkan fenomena-fenomena belakangan dari kalangan para penuntut ilmu, dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada sunnah, dari kalangan orang-orang yang menisbatkan mereka kepada sunnah Nabi SAW, kepada manhaj salaf. Kok kenapa yang paling getol untuk kemudian banyak berbicara, untuk kemudian banyak membantah rod dan lain sebagainya adalah dari kalangan kita, para penuntut ilmu pemula lagi. Ini kenapa? Sedangkan tak terlihat itu dari kalangan di luar kita. Orang-orang yang paling banyak berbicara tentang urusan din adalah dari kalangan kita juga. Kalau kita misalkan ingin menutup mata dari yang lain, orang-orang yang paling banyak membantah adalah dari kalangan kita juga. Ini kenapa? Jawabannya karena tidak menyadari kapasitas diri. Seorang ketika menyadari akan kapasitas dirinya, dia akan mengetahui di mana dia berbicara dan di mana kemudian dia harus diam. Seorang itu kalau dia tidak menyadari kapasitas dirinya, maka dia senangnya atau dia akan merasa bahwa diri itu di atas ilmu. Dan ini diantara poin penting bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri. Maka yang pertama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah membuat sebuah garis, membuat sebuah timbangan, membuat sebuah parameter. Seorang itu dikatakan berilmu atau tidak bagaimana. Yang namanya manusia ini di hadapan ilmu hanya ada 3 saja kalau kita ingin katakan. Yang pertama awam, yang kedua muttabi', dan yang kemudian yang ketiga mujtahid. Itu sebagian ulama, diantaranya Imam Ahmad. Atau kemudian kita ingin menggaris besarkan saja hanya 2 saja. Yang namanya manusia ini hanya terbagi menjadi 2. Kalau tidak awam mujtahid, kalau tidak awam ya mujtahid. Apa faedahnya? Apa kemudian tugasnya seorang awam? Seorang awam tugasnya adalah belajar bertanya, bukan mendebat, bukan mengajari. Adapun seorang mujtahid maka dia harus mengkaji, mengikuti dalil, kemudian berfatwa. Maka ini tugas seorang mujtahid. Seorang harus mengerti di mana posisinya, di mana posisinya di hadapan ilmu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man lam ya'rif illa qaula alimin wahidin ma'a hujjatihi. Ini kita ingin bersama-sama mengoreksi diri kita. Ini kita ingin bersama-sama melihat di mana diri kita, apakah kita seorang awam atau seorang muttabi' atau seorang mujtahid. Sehingga kalau kita sudah mendudukan diri kita, lihat porsinya masing-masing. Kalau kita memanglah seorang awam, maka jangan berbanyak bicara tentang urusan agama. Jangan banyak mendebat, cukup bagi kita untuk banyak belajar, diam. Belajar, diam. Mengingkari hanya pada permasalahan yang al-ma'lum minad-din bid-darurah. Hanya mengingkari permasalahan-permasalahan yang memang diketahui bersama oleh seluruh kaum muslimin yang awam dan berilmunya.
Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, man lam ya'rif illa qaula alimin wahidin ma'a hujjati. Siapa yang hanya mengetahui satu pendapat ulama dengan hujahnya, dengan dalilnya, duna qauli alimin wa duna qauli alimin akharin ma'a hujjati, dan dia tidak mengetahui pendapat ulama lain yang berseberangan dengannya, dengan hujahnya, dengan dalilnya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fa innahu minal awam al muqallidin, maka dia termasuk ke dalam barisannya orang-orang awam al muqallidin. Bukan hanya awam saja, sudah awam muqallid lagi. Maka tugas seorang awam muqallid adalah bertanya, belajar, banyak diam, tidak banyak mengomentari, tidak banyak berbicara tentang urusan agama, dan juga tidak tampil untuk mendebat. Sehingga lihat diri kita. Kata Syekhul Islam, orang yang tahu satu pendapat ulama dengan dalilnya, bayangkan, tahu pendapat ulama dengan dalil itu bukan berilmu. Tahu pendapat ulama dengan dalilnya. Nanti para ulama menyebutkan, dikatakan seorang itu tahu dalilnya bagaimana? Apakah dia membaca sebuah artikel, apakah dia membaca sebuah buku, dicantumkan ayatnya, dicantumkan hadisnya, kemudian dia mengetahui dalil? Bukan begitu. Bukan begitu. Namun dia harus mengerti sahih dan dhaifnya. Dia harus mengerti istidlalnya bagaimana. Dia harus mengerti yang roji dari yang marjunya bagaimana. Dia harus mengerti yang nasikh dari mansukhnya bagaimana. Kalau terpenuhi, baru dikatakan bahwa seorang itu tahu dalil. Kalau hanya membaca ayat Al-Quran kemudian terjemahnya, itu tidak dikatakan tahu dalil. Tidak. Karena tahu dalil harus mengerti cara istidlal. Kalau seorang bisa tahu istidlalnya itu bagaimana, dilalahnya bagaimana, dan sebagainya, maka dikatakan tahu dalil. Kalau yang tahu dalil saja, tapi tidak tahu pendapat yang lain, dan tahu dalil pendapat yang berseberangan, dikatakan awam muqallid. Apalagi kita yang hanya tahu pendapat, tidak tahu dalilnya. Karena syarat ketentuan seorang itu dikatakan tahu dalil kalau tadi terpenuhi. Apalagi kita yang tidak tahu pendapat ulama yang lain beserta hujahnya. Kira-kira kalau ada di bawah awam muqallid, ya itulah kita. Sehingga kalau kita sudah menyadari posisi kita, maka lihatlah apa kewajiban kita. Karena kita ini berada di levelnya di bawah orang awam muqallid, maka bukan untuk kemudian berfatwa, bukan untuk kemudian mengajari, bukan untuk kemudian mendebat, bukan untuk kemudian berdakwah dalam artian kemudian membela sunnah dan lain sebagainya. Bukan itu. Kalau kita melakukan itu, kita berdosa. Kenapa? Karena bukan tugas kita. Tugas kita belajar, kemudian banyak bertanya. Itu tugas kita. Maka lihat di sini diri-diri kita. Apakah kita termasuk awam muqallid, atau awam saja, atau muqallid, atau di bawah itu? Mungkin rata-rata kita di bawah itu. Bahkan yang berbicara pun di bawah itu, karena sangat sulit sekali. Dan memang harus begitu. Kita harus melihat kadar kapasitas diri kita ini. Itu yang pertama. Jadi harus melihat diri kita. Kemudian yang kedua, cara untuk menumbuhkan kesadaran diri ini, sehingga kita ini benar-benar yakin bahwa kita ini sangat-sangat tidak mengerti, sangat-sangat bodoh, adalah dengan melihat berbagai tingkatan-tingkatan keilmuan. Dalam bidang, setiap bidang itu ada yang namanya tingkat pemula, tingkat pertengahan, tingkat tinggi. Dalam bidang bahasa Arab ada tingkat pemula, tingkat pertengahan, tingkat tinggi. Dalam bidang fikih, dalam bidang akidah, dalam bidang mustalah, dalam bidang hadis dan lain sebagainya. Lihat kitab apa saja yang telah kita selesai pelajari bersama guru. Dalam bidang akidah, akidah ada akidah uluhiyah dan akidah bagian asma wa sifat. Para ulama menyebutkannya. Akidah uluhiyah, di sana ada usul salasa, kemudian naik lagi ada qawaidul arba, kemudian naik lagi ada kasyfus syubhat, kemudian naik lagi ada kitab tauhid. Lihat saja, satu sampel saja dari 4 kitab ini, kitab mana yang telah kita selesai belajar bersama guru dan kita memahaminya dengan baik. Kemudian lagi, belum lagi tauhid al-asma wa sifat. Di sana ada lumatul i'tiqad kalau ingin memulai, atau ada qawaidul muthla. Kemudian naik lagi misalkan ada akidah wasitiyah, ada akidah tadmuriyah, ada akidah al-hamawiyah, ada akidah tohawiyah dengan syarahnya. Syarahnya saja 2 jilid besar sekali. Itu satu kitab. Lihat kitab mana yang kita pelajari bersama guru. Dari kitab itu, belum lagi fikihnya banyak kitabnya. Dalam mazhab Syafi'i ada Matan Abi Syuja, ada Safinatun Najah dan lain sebagainya. Ada kemudian Al-Minhaj sampai tingkat tingginya. Yang mana kitab-kitab tersebut sangat tinggi sekali. Belum lagi hadisnya, fikih hadis, ada Bulughul Maram di sana, ada Umdatul Ahkam di sana, ada Al-Muntaqal Akhbar dan lain sebagainya. Maka dengan kita melihat kemudian kita membandingkan diri ini, kitab mana yang pernah kita pelajari bersama guru hingga tuntas? Kalau belum ada satupun kitab-kitab itu yang kemudian dipelajari hingga tuntas, maka kita ini adalah seorang awam muqallid di bawah itu. Sehingga tidak layak bagi kami, bagi kita berbicara, berfatwa.
Sehingga tidak layak bagi kami, bagi kita ini untuk berdebat apalagi dengan golongan-golongan yang menyimpang misalkan. Karena kita tidak punya ilmunya. Karena namanya ilmu harus dibangun di atas dalil. Dan tingkatan itu belum kita lewati. Kalau tingkatan itu sudah kita lewati, tandanya kita berilmu. Begitu nantinya. Setelah itu baru tugas kita menyampaikan, berdakwah, membela, membantah dan sebagainya. Baik. Sehingga ini yang harus kemudian ditumbuhkan. Seorang penuntut ilmu harusnya semakin sadar. Saya senang ketika ada di beberapa majelis itu atau beberapa orang bertemu yang dahulunya merasa tahu segalanya, ketika kita berbincang, ketika kita menjelaskan, akhirnya dia sadar diri. Ternyata saya tidak tahu apa-apa. Akhirnya dia lebih kemudian menurun, lebih tawadu, lebih tahu. Memang begitu harusnya. Ada beberapa orang datang kemudian mengatakan, Ustadz, setelah saya hadir di majelis Ustadz, kita ngaji pekanan di beberapa daerah, kemudian dia mengatakan, saya tidak berani lagi berbicara tentang urusan agama. Itu bagaimana Ustaz? Saya bilang begitu harusnya. Begitu harusnya. Karena tugas seorang awam, apalagi seorang awam muqallid adalah duduk belajar, bertanya, bukan berbicara tentang agama. Bukan berbicara tentang agama. Karena ini yang kemudian berbahaya nantinya, tandanya kemudian kita mengembangbiakan para ruwaibidah kalau demikian. Sehingga kalau kita ingin berbicara agama, ketika kita ingin membantah dan lain sebagainya, lihat diri kita, siapa diri kita. Kalau kita orang awam tidak berhak. Kalau kita adalah seorang alim, baru kita berhak untuk membantah. Loh bagaimana, tapi ini penyimpangan misalkan, itu tugas seorang alim, tidak ada kewajiban bagi kita. Adapun kewajiban bagi kita adalah mengingkari dengan hati saja. Itu tugas seorang awam. Bukan membantah karena kita tidak punya ilmunya. Sebagian ahli sunnah ketika berdebat ditanya, Alhamdulillah. Alhamdu itu i'rabnya apa? Tidak mengerti. Alhamdulillah diterjemahkan segala puji bagi Allah. Kalimat segala ini muncul dari mana? Kok tiba-tiba terjemahnya segala puji? Tidak bisa menjawab. Kalau hal-hal yang dasar saja tidak bisa menjawab, karena ini merupakan dasar, bagaimana lagi masuk dalam perdebatan? Kalau kita lihat di dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalim, yang namanya al-jadal, yang namanya perdebatan, itu merupakan ilmu yang tinggi. Setelah seorang melewati dasar-dasar keilmuan, kemudian naik ke berikutnya, kemudian masuk dalam ilmu jadal namanya. Ada ilmunya, al-jadal, ilmu perdebatan. Ada ilmunya. Sehingga kadang ya memang begitulah, demikian keadaannya. Setiap orang pasti akan melewati fase-fase ini. Orang yang istiqomah belajar adalah yang tadi kita sebutkan semua. Orang yang istiqomah belajar, di kemudian hari dia akan sadar siapa dirinya. Karena itu pula jalan yang kita lalui bersama. Baik, ini mungkin yang bisa kita sedikit sampaikan tentang metodologi dalam menuntut ilmu. Kemudian nanti berikutnya terkait dengan pentingnya berguru. Karena di samping lebih singkat waktu, juga yang paling penting adalah barokahnya, keberkahannya. Yang namanya menuntut ilmu ini, diantara yang paling pentingnya juga adalah keberkahan ilmu. Dengan guru kita akan mendapatkan keberkahan, dan doanya seorang guru itu mustajab bagi muridnya. Di antaranya, karena seorang guru merupakan orang tua kedua bagi seorang murid. Sehingga kalau misalkan seorang murid itu didoakan orang tua oleh gurunya, itu diantara sesuatu yang sangat berharga sekali. Karena doa guru itu diantara doa yang mustajab. Karena guru merupakan orang tua kedua bagi diri kita. Sehingga itulah pentingnya berguru. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan doanya. Karena kita akan mendapatkan keberkahannya. Dan itulah yang kita cari dalam hidup ini. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan kemudian pada pembahasan berikutnya. Ini pembahasan agak sedikit berat, tapi tidak mengapa kita sebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, maka sebelum kita tutup dipersilahkan.